perkenalkan, saya Imratul Imana. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan, kita berbagi sharing tentang semangat melawan korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Jadi secara harfiah, korupsi itu uh, suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap ya orang yang tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Secara kamus bahasa Indonesia didefinisikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Nah, ini. Jadi awalnya dari pengkhianatan kepercayaan, kemudian akhirnya melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, ini delik hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian junto Undang-Undang 20 2001, ini ada 30 delik yang dirangkum dalam 7 delik korupsi. Jadi yang termasuk korupsi itu kerugian keuangan negara, kemudian kegiatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian COI dalam pengadaan. Ini biasanya di perkantoran dalam pengadaan barang-barang jual beli melalui pengadaan supaya barang-barang yang mau menggunakan barang yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah gratifikasi. Dampak dari korupsi sendiri akan menghancurkan program dari pemerintah. Kemudian membangun sosial ekonomi dan politik, akan menghambat pembangunan sosial ekonomi dan politik. Dampak yang lain menimbulkan korban individu dan kelompok. Jadi akan dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Kemudian dampak yang lain membahayakan stabilitas keamanan negara, merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena orang tidak lagi memperhitungkan demokrasi sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang tidak benar. Selain itu, dampak korupsi bisa mengancam stabilitas politik, kemudian membahayakan pembangunan berkelanjutan, dan juga bisa merusak nilai moral dan keadilan. Nah, ini dasar hukum pemberantasan korupsi. Bisa dibagi, ada beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2071. Jadi sebenarnya undang-undang korupsi ini sudah dibuat sejak lama, sejak tahun 71 sudah dilahirkan undang-undang pemberantasan korupsi. Kemudian ada lagi tahun 1998, ini 1999, kemudian disempurnakan yang terakhir 2002. Nah, ini perbedaan gratifikasi, uang pelitin, pemerasan, dan suap. Apa sih bedanya? Sebenarnya hampir sama ya, apalagi kita bekerja di lingkungan yang rawan tentang hal-hal seperti ini. Jadi kalau suap itu sudah jelas, suap itu yang dikasih atau yang memberi dan yang diberi itu sudah tahu maksud dan tujuannya. Seseorang menawarkan jasa secara aktif, ya misalnya di dalam pelayanan supaya seseorang bisa mendapatkan pelayanan yang istimewa, maka dia akan memberikan sesuatu, baik barang, bentuk barang atau uang, supaya apa yang dia inginkan itu didapat dengan sangat mudah dan di luar prosedur. Jadi kalau orang lain itu harus antri, dia tidak perlu susah-susah antri karena sudah ada dia menggunakan
sudah ada orang yang membantu dia, jadi dia mengalahkan orang-orang yang antri yang datang duluan. Kemudian dia datang belakangan, tapi dia bisa memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan lebih awal. Nah, ada lagi pemerasan. Kalau pemerasan itu petugas yang aktif menawarkan jasa, dia terang-terangan minta imbalan. Kalau Anda mau saya layani dengan cepat, berarti Anda harus memberikan saya uang administrasi untuk diberikan kepada orang-orang yang membantu mempercepat proses pelayanan. Kadang-kadang mereka berdalih atau beralibi, bukan saya yang pakai uang ini, tapi saya harus memberikan pada meja yang satu, meja kedua, meja ketiga, supaya proses pelayanan yang Anda dapatkan itu lebih cepat, tidak perlu antri, atau kalau perlu datang langsung dapat pelayanan. Sedangkan gratifikasi ini sesuatu yang sangat halus ya. Mungkin kita sering mendapati di tempat-tempat pelayanan sebagai ucapan terima kasih dari pasien atau dari mahasiswa yang sedang menjalani praktek di tempat pelayanan. Nah, di akhir kegiatan kadang-kadang mereka memberikan sesuatu berupa makanan atau souvenir atau apa ya, yang sering itu bahan batik dari daerah, dari Madura atau dari Kalimantan. Nah, itu kadang-kadang kita merasa sebagai suatu hadiah ya. Tapi karena mereka itu kan akan datang lagi untuk praktek adik kelasnya ya dalam di tahun-tahun yang akan datang. Maka kita akan merasa segan, merasa kalau tidak melayani dengan baik itu maka akan merasa ini tidak enak ya, karena dari instalasi itu sering institusi itu sering memberikan sesuatu kepada kita. Nah, sepertinya itu memang ucapan terima kasih biasa aja, hal yang kecil. Ya, kadang-kadang mereka memberikan buah pisang, misalnya keluarga pasien memberikan pisang atau buah jeruk yang kita melihat itu bukan sesuatu yang berharga. Ya, jadi memang kebanyakan gratifikasi itu diberikan saat di akhir kegiatan, di akhir atau bisa di tengah-tengah kegiatan saat anak-anak mereka atau keluarga mereka dirawat, mereka membawa buah tangan. Ternyata, nah itu sudah termasuk gratifikasi. Nanti kalau ada sesuatu yang mereka itu membutuhkan kita tidak bisa menolak karena wah itu keluarganya pasien si A itu sering ngasih ya, atau mahasiswa dari institusi ini selalu memberikan hadiah kepada kita, memberikan kalau lebaran memberikan bingkisan kepada kita. Nah, akhirnya kata orang Jawa, ewuh perkewuh, kita kalau mau menolak kemauan atau pesanan mereka, kita sulit untuk menolak. Kemudian yang selanjutnya adalah uang pelitin. Nah, uang pelitin ini uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas berwenang untuk memperlancar urusan atau lebih sering dibilang uang semir atau uang rokok ya. Jadi padahal larangan merokok, tapi kita masih sering ini untuk beli rokok gitu ya. Jadi saya bisa ambil contoh kalau di pelayanan kadang-kadang seorang pasien minta didulukan dalam pelayanan. Bedanya kalau suap itu sudah dilakukan sejak awal ya. Sebelum datang dia sudah pesan duluan untuk mendapatkan yang baru. Nah, kalau uang pelicin itu kadang-kadang dia sudah datang terus menunggu kok terlalu lama. Akhirnya dia mencari orang-orang yang bisa diberikan uang pelicin. Jadi saat membayar karcis mungkin atau dia pura-pura ini menawarkan
ngasih rokok 1 bungkus, atau pura-pura jabat tangan diselipkan uang di dalamnya sambil ngasih nomor register pasien supaya bisa dapat pelayanan lebih cepat. Jadi saya harap teman-teman yang ada di pelayanan lebih berhati-hati dengan kegiatan korupsi ya, karena delik-deliknya itu sudah tercatat dalam undang-undang bagaimana hukuman teman-teman yang atau apa rekan semua, teman sejawat semua yang ada di pelayanan, nah itu akan rawan dengan segala kegiatan korupsi ya, gratifikasi, karena di lingkungan rumah sakit itu memang sangat rawan sekali. Kita langsung berhubungan dengan konsumen. Kita orang-orang memberikan pelayanan itu sangat rawan sekali dengan hal-hal gratifikasi dan uang pelicin. Ya, kalau kita tidak hati-hati, direkod ternyata banyak sekali buah tangan yang diberikan. Nah, kalau kita menerima gratifikasi yang kita tidak bisa menolak, apa yang harus kita lakukan? Kan ada laporan ya, gratifikasi yang harus dilaporkan. Kita buat rekodnya, kemudian barang-barang tersebut bisa kita berikan kepada orang-orang yang layak menerima. Bisa kita bagikan kepada pasien-pasien kita, kemudian kita bagikan pada cleaning service yang ada di sekitar kita, sehingga barang-barang tersebut bisa diterima orang yang berhak ya, karena kita sebagai pegawai aparatur negara, orang yang sudah dianggap mampu, sudah digaji oleh pemerintah secara penuh, jadi kita tidak layak atau tidak pantas lagi menerima sedikit pun dari konsumen atau orang-orang yang kita layani, baik itu pasien ya, atau mahasiswa sebagai konsumen kita, atau mungkin dari teman-teman kita yang memerlukan pelayanan dari kita, teman-teman kita yang pelanggan internal ya, yang memerlukan. Jadi jangan sampai kalau orangnya karena tidak memberikan sesuatu kepada kita kemudian dipersulit, diangel-angel ya sama kita, disuruh ke sana ke sini gitu. Kemudian orang yang memberikan uang pelicin dibantu, ada fotokopi, difotokopikan, dibantu pelayanan dengan cepat. Jadi saya harap tidak ada perbedaan, karena kita akan kena undang-undang anti korupsi. Baik. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan